Karena apa yang dia perbuat itu ya menghilangkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi kebaikan terus, ibadah terus, maksiat juga terus. Nah, jadi mungkin itu kali ya maksudnya ya pastinya. STMJ kan katanya itu. Salat terus, maksiat jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islam Keren dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Syihab Ahmad dan rekan-rekan saya Muzaffar Ahmad. Saya Lutfi Julian Putra. Pada podcast Islamku Keren, Islamku Damai, Islamku Indah, Islamku Keren. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol soal bagaimana kita bersikap kepada pemimpin, gitu ya. Karena baru-baru ini juga ada ya berita lumayan viral juga ya namanya mengenai Pak Gubernur kita di DKI yang terprosok. Ini ya mendapatkan komentarnya beragam. Ya komentar semacam bullying lah ya. Nah, seperti itu. Sebelumnya juga kita tahu Pak Presiden kita Jokowi juga dalam banyak sekali tugas-tugas beliau diberikan komentar juga yang macam-macam gitu ya. Jadi kita di sini nggak memihak ke salah satu partai politik atau salah satu tokoh, tapi bagaimana kita secara sebagai seorang Muslim, sebagai seorang warga negara di Indonesia bersikap gitu ya kepada pemimpin yang ada di negara kita gitu. Ini kayaknya sudah jadi tren di masyarakat, di netizen, apalagi di anak muda ya, mudah untuk melontarkan bulian. Baik itu secara personal, baik kepada orang yang biasa-biasa temannya dan lain sebagainya, bahkan kepada pemimpin pun seperti itu, dikit-dikit dibully dan lain sebagainya ya. Terlepas dia punya salah atau tidak, tapi perilaku membuli itu pun juga sebenarnya bukan hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dan sayangnya lagi bullying ini memang sebelum adanya media sosial kan ada ya, walaupun ini hal yang tidak baik ya. Tapi dengan adanya medsos ya, menurut ahli justru orang yang tadinya tidak punya kecenderungan bullying semakin berani. Nah itu memang satu fenomena yang sangat memprihatinkan gitu ya. Justru saya pernah juga punya pengalaman demikian ketika bertemu dengan salah satu orang yang bullying seperti itu. Tapi ketika melihat orangnya sepertinya kalem-kalem, tapi ketika di medsos itu lebih galak gitu. Nah ini ganas fenomena gitu ya. Lebih ganas rupanya ketemu orangnya langsung. Nah ini kalau ketemu biasa diem, tapi ketika online, ketika di udara gitu ya seperti singa. Seperti ketika singa. ketemu mah seperti kambing gitu ya, kucing ya. Tapi ketika melalui medsos dia seperti singa. Dan memang ini fenomena yang memprihatinkan sih sebetulnya. Dan di netizen kita atau di anak muda itu ada semacam pergeserannya seperti ini. Rasanya ada bangga kalau sudah membuli itu. Iya. Apalagi membuli orang-orang yang katakanlah terkenal gitu ya. Ada rasa bangga di sana sehingga ketagihan. Setiap ada ini bully gitu seperti itu. Karena ya banyak juga dalam kehidupan aslinya kan tidak bisa seperti itu kan. Tidak ada keberanian untuk speak up gitu secara langsung ya akhirnya media sosial lah yang jadi sasaran gitu, karena banyak juga yang pakai akun-akun anonim ya ketahuan, ada yang baru buat, followernya masih nggak ada, postingannya nggak ada, tapi bicaranya yaitu seakan-akan sudah punya pengaruh besar gitu. Nah ini ya kita akan membicarakan ini gitu ya. Menurut Islam sendiri seperti apa sih gitu ya, bagaimana harusnya kita menyampaikan pendapat, menyampaikan kritikan, masukan kepada pemimpin itu gitu ya, bukan hanya memberikan ucapan-ucapan yang tidak baik saja gitu kan. Pak Lutfi dan Pak Muzaffar. Dari Pak Lutfi sendiri mungkin bisa juga disampaikan bagaimana nih Islam memandang ini dari Allah Ta'ala memberikan perintah kepada kita mengenai hal ini gitu. Jadi memang di dalam Al-Quran sangat jelas sekali Pak, dalam salah satu ayat di dalam suratul Hujurat ya, bagaimana kita dilarang untuk mencela, memaki, mencaci maki orang lain. Ya, firman-Nya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mencemoohkan kaum yang lain.
boleh jadi mereka itu lebih baik daripada mereka. Ya, maksudnya orang yang dicemoohkan itu lebih baik daripada orang yang mencemoohkan. Ya, kemudian ayat yang selanjutnya, wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Artinya, dan janganlah segolongan wanita atau perempuan mencemooh perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang dicemooh itu lebih baik daripada perempuan yang mencemooh. Kemudian wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Dan janganlah kamu mencela satu sama lain dan jangan memanggil satu sama lain dengan nama-nama buruk. Kemudian bi'sanismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kemudian dipanggil dengan nama buruk setelah beriman adalah hal yang seburuk-buruknya. Dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang aniaya. Jadi orang-orang yang melakukan hal demikian tadi disebutkan, jika tidak mau bertobat, maka dia akan menjadi orang-orang yang aniaya. Boleh jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa memang ayat ini juga sekaligus memberi semacam pengakuan atau mungkin kelonggaran bahwa secara alami mungkin manusia itu ingin mencemooh ketika ada hal ini. Tapi ingat diberi waktu Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Jangan ketagihan seperti ini gitu ya. Karena dua kali terus makanya tobatlah, cepatlah ya, karena Allah Taala menerima tobat. Jika terus menerus terbiasa dengan perilaku demikian, ya Allah Ta'ala akan menggolongkan mereka orang-orang yang zalim begitu. Jadi sudah jelas sekali petunjuk dalam Al-Quran itu ya. Intinya tidak boleh, walaupun seperti apa orangnya, bagaimana bentuknya atau bagaimana tingkahnya dan lain sebagainya. Di situ dikatakan tadi jangan mencela satu kaum, ya, karena kita juga tidak tahu apakah pandangan kita itu terhadap kaum itu betul atau hanya praduga kita terhadap kaum itu atau orang tersebut. Nah, sehingga tadi dikatakan kan jangan bisa jadi orang itu atau kaum itu lebih baik dari yang mencela gitu ya, yang bahkan di situ juga tidak boleh memanggil dengan nama-nama yang buruk. Ya. Apalagi kalau kita menghina orang atau membuli orang, ya, siapa saja pemimpin kita atau siapa saja dengan kata-kata yang buruk, misalnya si cebol misalnya atau dan lain sebagainya misalkan gitu ya. Ini mah dasar si ini gitu. Itu ya tidak boleh kan, itu dalam Al-Qur'an sudah dicatat seperti itu. Jadi mungkin beda antara mencela, menghina dengan mengkritik yang membangun ya, mungkin pasti bisa jelaskan itu beda. Menurut kalau Rasulullah sendiri juga kan tidak juga menyukai ya orang-orang yang tadi mengatakan hal yang tidak baik kepada orang lain itu Rasulullah SAW sendiri. Betul. Nah, dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Muslim di sini, Rasulullah SAW pernah bercerita ya tentang orang-orang yang dikategorikan orang yang bangkrut. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang bangkrut, orang yang bangkrut itu? Nah, tahu nggak nih Pak? Siapa sih orang bangkrut itu? Ya kalau orang umum pasti nyebutnya yang habis duitnya kan. Yang bangkrut itu adalah yang punya uangnya banyak dulu. Kalau uangnya belum banyak, bagaimana bisa bangkrut gitu ya? Ya uangnya banyak gitu. Maksudnya apa tuh Pak? Nah ini para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu juga menjawab, ya Rasul, orang yang bangkrut itu yang di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Nah kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ya bahwa orang yang bangkrut dalam umatku itu atau dari umatku itu adalah yang pada hari kiamat dia nanti membawa pahala dia nih, pahala sholat, puasa, zakat. Tapi, nah kata Rasulullah SAW ya, tapi selain dia membawa pahala itu, dia juga membawa perilaku-perilakunya. Apa itu? Ya menghina si A misalnya, kemudian menuduh berzina si B walaupun tidak benar ya, kemudian memakan harta si C ya, menumpahkan darah si D misalnya, atau dan satu lagi memukul ya, maka pahala maka si A akan diberi pahala kebaikan dari si B dan si C ya. Jadi pahala si yang dihina itu akan diberikan kepada
menghina itu diberikan kepada yang dihinanya. Nah, kemudian apabila amal kebaikan itu habis, ya, sebelum terbayar semua kezalimannya, maka dosa-dosa mereka yang dizalimi itu akan diambil dan dilemparkan kepada yang memiliki perilaku tadi. Ya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi dia bangkrut. Amalan dia puasa, sholat, zakat, tapi dia menghina, dia menuduh, dia kemudian memakan harta yang lain, ya itu habis ya amalannya itu. Ya disebut sama Rasulullah, itulah yang bangkrut itu. Ya, kalau timbangan gini nih kan, ya timbangan. Ah, betul. Ini kebaikan, sholat apa segala macam ya. Udah menghina orang. Nah, gitu. Terus ya kan tadi memukul tadi ya, menghina, mencela, menuduh. Ya, lama-lama bukannya cuma habis, minus. Karena apa yang dia perbuat itu ya menghilangkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi kebaikan terus, ibadah terus, maksiat juga terus. Jalan. Nah, jadi mungkin itu kali ya maksudnya ya pastinya. STMJ kan katanya itu. Sholat terus, maksiat jalan. Oke. Baru dengar saya Pak itu. dulu waktu kita masih kecil-kecil gitu kan, atau juga waktu saya pernah juga mengibaratkan ke anak-anak itu ya, bagaimana orang yang sholat kemudian dia masih melakukan keburukan misalnya. Misalnya untuk membuat mudah itu kita beli misalnya satu bungkus kacang atom misalnya. Nah, sholat pahalanya sekian, kemudian ada keburukan sekian. Nah, itu akan terlihat. Oh, kalau keburukan diambil lagi si itunya. Nanti tersisa tinggal sedikit lagi. Nah, kayak gitu sebenarnya. Iya. Dan banyak hal itu tidak kita sadari. Iya, tidak disadari. Perbuatan tersebut itu. Betul. Nah, pemimpin dari Jemaat Ahmadiyah juga internasional ya, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis juga menyampaikan mengenai masalah pemimpin ini, bagaimana bahwasanya sebagai yang dipimpin gitu ya, sebagai rakyat yang dipimpin oleh seorang pemimpin, jika memang aturan-aturan yang dibuat itu tidak ada bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mengikutinya, untuk taat gitu ya. Dan tidak boleh melakukan pemberontakan ya, bahkan istilah hanya berdemo sambil membuat kerusakan itu tidak mencerminkan sikap dari seorang muslim gitu. Nah, ini ya harus jadi perhatian juga bagi kita, bahwasanya yang menyampaikan pendapat itu diperbolehkan menyampaikan pendapat dalam Islam, tapi lakukan dengan cara yang baik. Iya. Nah, ada juga nih sebuah nasihat yang disampaikan oleh Baihaqi ya, dalam kitabnya Al-Jami'i li Su'banil Iman. Di sini dia menyebutkan Baihaqi ini menyebutkan bahwa tidaklah kita menghina pemimpin ya, atau janganlah kita menghina pemimpin. Justru nasihatilah mereka dengan baik, memperbanyak doa kepada mereka untuk mereka agar bisa terus melakukan kebaikan dan kebenaran dalam beramal dan menjalankan hukum. Sebab jika sang pemimpin itu baik, maka baik pula rakyatnya. Itu sebuah nasihat yang sangat bagus dari seorang Baihaqi ya, seorang Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Ya, kemudian juga Pak, kalau dilihat dari teks yang itu yang barusan disampaikan, pertama nasihati dengan baik. Betul. Yang kedua doa. Nah, saya rasa ini dua hal ini tidak terpisahkan. Sebaliknya, orang yang tidak memberi nasihat dengan baik, dia pasti jarang berdoa. Orang yang nyinyir itu pasti jarang berdoa. Yakin saya. Iya. Kalau sering berdoa nggak mungkin nyinyir. Nggak mungkin nyinyir ya. Lebih baik dia. Jadi ini poin yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau dipegang dengan baik-baik, insya Allah kita tidak akan terjerumus dalam salah sikap menyikapi pemimpin kita ya. Terlepas dari misalnya apakah itu keliru keputusannya atau tidak gitu ya. Atau tidak kita sukai keputusannya misalnya. Ya, tidak sesuai dengan pemahaman kita gitu ya. Doakan, bukan dinyinyirkan gitu ya. Nah, saya juga mungkin bertanya, gimana nih kalau pemimpinnya yang nggak benar, ya, pemimpinnya yang zalim gitu ya. Ya. Memang kita juga harus memandang dua sisi. Misalnya anggap diri kita juga sebagai seorang pemimpin ini. Ya, kalau tadi sebagai seorang orang yang dipimpin, kapasitasnya dalam hal apa saja ya, bukan hanya kita sebagai warga negara misalnya, tapi mau jadi keluarga, organisasi, bahkan di rumah gitu ya. Kita mungkin sebagai anak pada orang tua yang menjadi pemimpin di dalam keluarga kita juga harus bersikap seperti itu. Nah, kebalikannya seperti apa nih kalau kita sebagai seorang pemimpin? Bagaimana ini kita
memberikan suri teladan, contoh atau ya mengayomi orang-orang yang di bawah kita, Pak. Amanah, tidak korupsi lah istilahnya. Korupsi itu bukan hanya uang sebetulnya. Korupsi juga bisa jabatannya gitu kan. Kemudian waktu juga dan sebagainya. Jadi harus amanah gitu, karena memang ada dalam hadis yang memperingatkan para pemimpin yang masuk ke dalam kategori zolim itu ya. Dalam hadis Bukhari itu disampaikan bahwa takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang dizolimi. Karena tidak ada tabir antara dia dengan Allah Ta'ala. Nah sebetulnya jika kan kita seringnya di berita tuh merasa terzolimi terus menuntut ini dan sebagainya. Kalau memang betul dizolimi, Tuhan memberikan kabar suka di sini. Doa kamu itu tidak ada tabir antara dengan Allah Ta'ala. Kalau merasa dizolimi terusnya, jangan-jangan ini hanya pernyataan saja gitu kan. Kalau memang dia benar dizolimi, dia berdoa, itu Allah Ta'ala mengatakan doanya itu tidak ada tabir antara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pemimpin yang 100% dijamin gitu dijamin kalau pemimpinnya itu aniaya, dia terzolimi, itu pemimpinnya akan ditindak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan doanya. Bahkan tadi kan nasihat dengan doa. Jadi ini ada hubungannya di sini, Pak. Ya daripada kasakusuk ya dimasak dengan katakanlah dengan hal-hal duniawi dengan manusia, mending kita kasakusuk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul. Ya gitu ya. Curhat kita ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita kemudian si A ini, si B sini, si C ini. Kita cukup dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau misalnya merasa terzalimi, betul-betul terzalimi ya, karena memang misalnya hak kita terzalimi dan lain sebagainya, mintalah sama Allah, biar Allah yang menentukan bagaimana. Karena Allah pun tidak akan diam sebenarnya kalau misalkan melihat seorang pemimpin yang zalim, Allah tidak akan diam. Ya ini juga artinya gini, kita pun ketika menjadi seorang pemimpin ya harus mengingat bahwasanya ada orang yang di bawah kita ini yang sedang kita pimpin, yang kalau mereka teraniaya, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, pasti akan ada sesuatu yang terjadi kepada diri kita. Itu harus selalu kita ingat, sehingga kalau kita mengingat hal itu, kita nggak akan berbuat semena-mena nih terhadap orang-orang kita pimpin. Kita akan berlaku adil, kita akan memenuhi hak-hak mereka. Nah, karena tanggung jawabnya sebenarnya lebih berat si pemimpin ini tadi gitu ya. Makanya Allah Ta'ala yang memberikan perintah kepada yang dipimpin ya harus taat gitu. Nah, karena tanggung jawabnya lebih besar. Ya, bahkan dalam hadis juga dikatakan sayyidul qaumi khadimuhum. Ya, sebagai pemimpin itu adalah hadimnya. Jadi harus menjadi hadim, harus jadi pelayan. Nah, kemudian juga dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim ayat 42 juga Allah SWT berfirman ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimuna innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Nah, itu janji dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Jadi jangan takut kalau orang zalim, ya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala aja kita memohon. Ya sebetulnya juga Pak, kalau kita lihat dari tadi yang sudah disampaikan, arah atau Islam mengarahkan kita kepada Allah lagi. Artinya apa? Islam mengarahkan atau membimbing umatnya untuk ramah tanda kutip dengan Allah Ta'ala, selalu dekat, sehingga yang bisa melakukan ini hanya orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu. Kalau yang tidak terbiasa sulit. Betul. Makanya juga harus selalu kewajiban sebagai umat, sebagai pribadi membangun selalu relasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membangun dan menjaganya. Nah, yang tadi sudah disampaikan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang selalu menjaga relasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalau tidak menjaga relasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya rasa sulit untuk mengamalkan ini, berat Pak, berat. Ya, dan seorang pemimpin pun sama gitu. Karena tanggung jawab yang begitu besar, kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita pasti membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjalankan tugas kita sebagai orang yang diberikan amanah. Yang punya pemikiran demikian, keyakinan demikian adalah orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Nah, kalau tidak ada ya sulit. Dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun tidak akan keluar bahasa-bahasa yang tidak baik dari dirinya ya. Kalau dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak akan ada lagi
istilah ya, orang yang dekat dari Allah Ta'ala dia kemudian mencaci orang lain, menghujat orang lain, atau bahkan memiliki kata-kata yang kasar terhadap orang lain, menghina fisik dan lain sebagainya lah ya, atau menghina keyakinan orang lain dan lain sebagainya, atau menghina ya, walaupun terlepas orang itu mempunyai salah dan lain sebagainya, karena dia tahu Allah pasti akan memberi balasan, tidak perlu harus dengan kita yang berbuat seperti itu. Seorang pemimpin juga ketika dia berbuat semena-mena kepada bawahannya tadi ya, berbuat kasar kepada bawahannya, itu akan ditindak lebih keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu yang di atas itu akan ada atasnya lagi. Ya, kita sebagai manusia ya Allah taala gitu. Jadi hidup itu tenang sebetulnya, Pak. Kalau dia teknologi, kalau ada Allah sebenarnya semua udah ada Allah taala yang mengatur. Apakah Allah taala diam? Jika Allah taala diam, pasti ada sesuatu di balik diam Allah taala, ada hikmah. Apakah Allah taala memberi kesempatan kepada yang zalim untuk bertaubat, atau mungkin kitanya masih ada yang punya kelemahan dan juga, sebagainya, ya kan? Itu ya contoh kepemimpinan yang luar biasa kan ada dalam diri Rasulullah SAW paling pertama. Dalam riwayat Tirmizi juga dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW memimpinnya dengan rasa empati gitu ya. Disebutkan bahwasanya Nabi tidak pernah mencaci atau menegur seseorang karena kesalahan yang perbuat oleh orang itu. Nabi juga tidak pernah mencari kesalahan orang lain. Nabi pun tidak pernah berbicara kecuali mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat bagi orang. Kemudian kalau Nabi berbicara, yang lain akan diam, menunduk seperti ada burung di atas kepala mereka, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi ya. Dan tidak pernah disela atau dipotong pembicaraannya, dan membiarkan orang menyelesaikan pembicaraan mereka. Kemudian Nabi juga selalu tertawa bersama mereka yang tertawa, heran bersama orang-orang yang heran, rajin dan sabar menghadapi orang asing yang tidak sopan, ya. Kemudian segera memberi apa yang diperlukan oleh orang yang tertimpa kesusahan, dan tidak menerima pujian kecuali dari yang pernah dipuji oleh beliau sendiri. Ini sebuah contoh akhlak yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Iya, luar biasa Pak. Itu kalau yang saya soroti salah satunya ketika seorang pemimpin kedatangan orang yang tidak sopan. Umumnya fitrat naluri seorang pemimpin, kita sebagai pemimpin misalnya, ada orang dipandang rendah, tidak sopan, itu pasti marahnya luar biasa. Kamu siapa? Kamu ini. Tapi beliau coba luar biasa kan. Memang berat, tetapi ganjarannya juga semakin berat itu dilakukan, semakin berat juga ganjarannya kan, begitu. Bagaimana beliau menghadapi orang-orang Badui kan? Iya. Tanah Arab itu ya, tidak yang jauh terbelakang lah ya gitu, tapi dengan penuh kesabaran gitu. Benar. Nah, ini mungkin yang terakhir nih ya, bagaimana sih sikap kalau kita menemukan pemimpin yang tanda kutip ya zalim, yang dinilai zalim, kita merasa zalim, kita merasa pemimpin itu zalim, apa yang harus dilakukan oleh kita? Tadi yang pertama ya nasihati beberapa kali dengan doa, tidak memberontak lah ya, karena mungkin karena saya lihat juga ada beberapa teman-teman saudara muslim lainnya bisa menjadikan itu alasan untuk memberontak gitu ya. Betul. Dalam artian ya melawan di luar hukum gitu ya, pemberontakan lah gitu ya. Yang setiap Jumat kita dengar itu Pak. Auzubillahi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya, melarang dari pemberontakan karena Islam tidak ini. Jika merasa betul-betul terzolimi dan tidak mampu bersabar lagi, sudah didoakan, maka ya jalan para nabi dan para sahabatnya, yaitu hijrah ke tempat yang lebih aman. Jadi Islam tidak ada pilihan memberontak. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya betul. Paling segitunya hijrah. Karena dalam ajaran Rasulullah SAW juga Rasulullah SAW memberikan ajaran ya, di sini dalam hadis juga yang dikatakan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi, bahwa seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan pemimpin adalah payung Allah di muka bumi, ya, tempat berlindung bagi tiap orang yang terzalimi. Akan tetapi kan tidak selamanya para pemegang amanat itu berbuat keadilan. Kadang kalau misalkan para pemimpin ini berbuat adil, maka apa yang harus dilakukan oleh rakyatnya? Ya, di situ dikatakan wa ala ar-ra'yah asyukr. Jadi kalau rakyat mendapatkan pemimpin yang memegang amanah, bersikap adil, apa yang harus dilakukan? Mereka wajib bersyukur pada Allah SWT. Kemudian apalagi apabila sebaliknya bagaimana? Kalau misalkan mendapati pemimpin itu yang katakanlah zalim, ya, maka di situ letaknya cobaan bagi rakyatnya. Apa yang harus dilakukan? Wa ala ar-ra'yah as-sabr. Ya, rakyat mesti bersabar dengan hal itu. Nah, dalam yang lain juga dalam
hadis riwayat Ahmad juga Rasulullah SAW bersabda, ya, man ro'a min amrihi syai'an ya, yakrahuhu falyasbir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat sesuatu yang dibenci dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar. Jadi tidak ada tuh hendaklah dia memaki gitu. Hendaklah dia memaki atau dan sebagainya. diumpat atau bahkan juga tidak ada ajarannya untuk apa tadi namanya? Memberontak Bagyun. Ya ini dia sebuah pelajaran yang luar biasa, mudah-mudahan bisa diambil ya oleh kita semua ini. Bagaimana kita sebagai ya apakah kita sebagai orang yang dipimpin ya, atau orang yang memimpin nantinya. Kedua-duanya adalah kuncinya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bersabar dan selalu berdoa gitu ya. Benar. Supaya Allah Ta'ala memberikan yang terbaik bagi kita. Ya. Jangan sampai kita menjadi yang dipimpin juga jadi zalim, yang memimpin jadi zalim juga. Jadi zalim lagi. Dua-duanya jadi zalim akhirnya. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mengambil poin-poin penting dari apa yang kita sampaikan dan bisa mengamalkannya dalam dan sebetulnya inilah indahnya Islam ya. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa direspon dengan baik gitu. Luar biasa kan tadi ketika minta sabar, ketika memang nyawa sudah terancam hijrah. Jadi sebetulnya Islam sangat luas lah ini yang luar biasa lah. Memberikan solusi buat solusi tidak ada yang tidak ada solusinya dalam Islam. Oke, baik, kita ketemu lagi di episode Islamku Keren selanjutnya. Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum.